Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab 2 Tawarik 1 ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu, selain itu aku akan berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Sobat Kairos, Tuhan adalah pencipta semesta. Di dalam Dia ada perlindungan sekaligus damai sejahtera. Maka kita harus memiliki kebergantungan penuh kepadanya. Allah mengundang kita untuk meminta segala sesuatu kepadanya dengan penuh penyerahan. Apakah respon kita bila Tuhan bertanya, "Mintalah apa yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu"? Saudara, kisah Salomo di Gibeon mengajarkan kita prinsip kebergantungan yang benar kepada Allah. Salomo adalah seorang raja yang istimewa. Titah paling awal Salomo yang penting adalah memerintahkan segenap kabinet pemerintahannya beserta kepala-kepala keluarga Israel untuk pergi bersamanya ke Gibeon, tempat kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa. Di sana Salomo memperkenalkan kurban sebagai bentuk syukur serta keinginan kuat untuk memulai perjalanan pemerintahannya dengan berlandaskan pada kuasa yang benar, yakni Allah sendiri. Pada malam harinya, Tuhan menjumpai Salomo dan menanyakan apa yang hendak dimintanya. Sungguh mengejutkan, apa yang diminta Salomo adalah hikmat serta pengertian untuk memimpin bangsa Israel dengan baik. Ia tidak meminta kekayaan, umur panjang, kekuasaan ataupun kehancuran musuh-musuhnya. Salomo tahu betul apa yang dibutuhkan. Ia membutuhkan hikmat sebagai wujud bimbingan Allah pada saat ia menjalankan roda pemerintahannya. Salomo sadar betul akan tanggung jawab yang besar dalam memerintah bangsa Israel yang hanya dapat dijalankan dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan hikmat dan pengertian dirinya sendiri. Tuhan mengabulkan permintaannya dan permintaan ini diperkenankan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan melimpahkan kekayaan, kejayaan, kehormatan kepada Salomo bersama dengan hikmat dan pengertian untuk memerintah bangsa Israel. Sebagai umat Tuhan di tengah zaman dengan perubahan yang cepat, maka kita pun perlu untuk terus-menerus memohon agar hikmat dan pengertian Allah diberikan bagi kita, sehingga kita boleh memimpin keluarga dan anak-anak kita semakin mengasihi Tuhan. Seperti halnya Salomo yang meminta hikmat, kita pun perlu berdoa meminta petunjuk Tuhan saat menghadapi kebingungan dalam menghadapi ancaman, tantangan dan masalah, serta merenungkan firman Tuhan. Hikmat sejati bukan sekedar tahu banyak hal, tetapi kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan adalah Allah yang murah hati. Ia tidak hanya memberikan apa yang Salomo butuhkan, tetapi juga apa yang tidak ia minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan, pun diberikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli pada kesejahteraan hidup kita secara utuh saat kita setia pada panggilannya. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, mintalah hikmat terlebih dahulu, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan lainnya sesuai kekayaan kemuliaannya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.